Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Aminur Bait. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari pembaca. Bagaimana tips agar bisa belajar agama dengan benar? Bagaimana tips agar bisa belajar agama dengan baik dan benar? Ya. Seperti yang kita pahami, bahasanya agama ini sesuatu yang berat. Semua isi agama ini sesuatu yang berat. Tidak ada yang ringan dalam agama. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Aku akan berikan kepadamu wahai Muhammad qaulun tsaqil. Sesuatu yang berat. Itulah wahyu. Agama yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena itulah wajib bagi kita untuk menghargai ilmu agama, karena ini ilmu yang istimewa. Ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menghargai ilmu umum, ya, dia menghargai ilmu fisika atau ilmu kimia atau ilmu matematika atau ilmu kedokteran, sehingga dia menganggap bahwasanya ilmu-ilmu ini ilmu yang istimewa, maka seharusnya penghargaan yang dia berikan kepada ilmu agama lebih besar. Karena ilmu ini datang dari Allah, sementara ilmu-ilmu tadi datang dari manusia. Kita bisa mengetahui ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia, dan seterusnya, itu kan dari hasil percobaan. Dari generasi ke generasi, turun-temurun, kemudian semakin kompleks, dan akhirnya menjadi ilmu seperti yang dipelajari di dunia kampus, dunia sekolah umum, dan seterusnya. Dan ilmu agama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, kemudian dari para nabi diberikan kepada para sahabatnya, kemudian diberikan ke generasi berikutnya, dan seterusnya sampai ke kita. Ya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warrathul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para nabi, mereka tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta, dinar maupun dirham, namun mereka meninggalkan warisan dalam bentuk ilmu, dalam bentuk agama, ilmu agama. Karena itulah siapa yang mengambil ilmu agama faqad akhadha bihadzin wafir, maka dia hakikatnya telah mengambil banyak sekali jatah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa belajar ilmu agama dengan baik dan benar? Salah satu di antara kunci adalah pelajari bahasanya, ya. Pelajari sesuatu sesuai dengan sumber bahasanya. Dan ini kunci penting. Baik. Seperti yang kita tahu, sumber dalam agama Islam itu berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, hadis Nabi SAW juga berbahasa Arab. Sahabat ketika menjelaskan hadis juga berbahasa Arab. Demikian pula para ulama dari generasi ke generasi, mereka menjelaskan dalil dengan bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab adalah bahasa sumber syariat kita. Bahasa sumber syariat kita. Karena itulah satu keniscayaan ketika orang ingin mendalami ilmu agama, maka dia harus memahami bahasa sumbernya. Dia paham bahasa Arab. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum." Siapa yang pandai dalam masalah nahwu, paham bahasa Arab, maka akan dimudahkan untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Baik. Selama Anda ingin mendalami ilmu agama, tapi belum memiliki modal terhadap bahasa Arab, mungkin akan susah untuk bisa belajar lebih jauh. Kenapa? Karena masih banyak sekali khazanah ilmiah yang dimiliki oleh kaum muslimin yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa kita, atau bahasa yang lainnya, termasuk bahasa Inggris.
Sehingga ketika Anda belajar agama mengandalkan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau yang sudah berbahasa Inggris, ya. Sementara kesulitan untuk membaca referensi asli dari bahasa Arab, maka akan susah untuk bisa mendalaminya. Referensi yang diterjemahkan masih sangat terbatas. Yang belum diterjemahkan masih sangat banyak. Ya. Sehingga kita sarankan kepada kaum muslimin yang ingin belajar agama dengan baik dan benar, mohon awali dengan belajar bahasa Arab. Awali dengan belajar bahasa Arab dan buat target, saya belajar bahasa Arab harus sampai bisa membaca kitab. Harus sampai bisa membaca kitab. Nah, misalnya di sini ada kitab Gundul ya. Jadi Anda buat target sampai bisa membaca kitab. Anda bisa beli kitab apa begitu, yang kira-kira nanti minta saran kepada para ustadz di sekitar Anda. Kitab apa yang kira-kira nanti bisa saya jadikan sebagai acuan untuk belajar bahasa Arab. Maksudnya kitab Gundul ya. Misalnya Anda dikasih satu saran, kitab ini. Dah, Anda beli. Tafsir Ibnu Katsir misalnya, Anda beli. Yang asli, yang berbahasa Arab. Sudah? Dan buat tekad. Saya tidak akan berhenti belajar bahasa Arab sampai bisa membaca tafsir Ibnu Katsir. Sehingga kitab yang saya beli ini harus terbaca. Siapa yang membaca? Saya sendiri yang beli. Nah, dengan cara seperti itu akan memaksa kita untuk terus belajar sampai kita bisa baca. Kemudian dalam proses sampai kita bisa baca, ya tentu saja kita tidak meninggalkan untuk tetap belajar. Kita perlu memahami ilmu itu ada dua. Ada ilmu wajib dan ada ilmu sunnah. Yang saya maksud ilmu wajib adalah ilmu yang jika tidak diketahui, maka muslim akan berdosa. Karena dia tidak punya panduan yang benar. Apa itu ilmu wajib? Ilmu yang menjadi panduan ketika orang ingin mengamalkan sesuatu yang wajib. Baik terkait akidahnya, terkait ibadahnya, atau terkait muamalahnya. Sehingga sederhana saja misalnya, ada orang mau sholat, tapi dia nggak punya ilmunya. Gimana cara sholat? Dia nggak ngerti. Ketika dia sholat, ada kemungkinan batal. Ada kemungkinan dia salah, meninggalkan salah satu rukun. Maka sholatnya batal. Dan dia berdosa karena dia nggak belajar. Di samping dia juga berdosa karena dia melakukan sholat yang batal. Nah, dan termasuk juga yang lain. Ada orang yang melakukan transaksi jual beli, tapi dia tidak tahu bagaimana transaksi yang bebas dari riba. Kemudian dia nekat melakukannya sampai melanggar yang riba, karena tidak mau tahu tentang masalah itu. Ya. Sudah disajikan kajian tentang seputar masalah riba, tapi dia menghindar. Karena menganggap, wah itu nanti terlalu merepotkan misalnya. Menghalangi saya untuk progresif dalam mengambil keuntungan. Maka yang seperti ini dia berdosa. Karena dia meninggalkan ilmu yang wajib. Kemudian yang kedua, ilmu sunnah. Apa itu ilmu sunnah? Ilmu sunnah yang saya maksud adalah ilmu yang jika tidak diketahui, tidak sampai menyebabkan orang berdosa. Nah, ilmu sunnah ini, ilmu sunnah bagi individu. Meskipun dia sifatnya wajib kifayah. Dalam arti wajib kifayah, harus ada sebagian kaum muslimin yang mempelajarinya. Kalau tidak, semuanya berdosa. Karena ilmu itu harus selalu lestari. Makanya ketika ada sebuah ilmu yang itu jarang dipelajari orang, maka harus ada orang yang dia secara serius ya mendedikasikan dirinya untuk mempelajari ilmu tadi. Karena jika tidak, ilmu itu bisa hilang. Ya. Jadi dia sunnah dilihat dari masing-masing individunya, tapi wajib sebagai kewajiban bagi seluruh umat. Kewajiban bagi seluruh umat. Karena itulah di samping kita belajar bahasa Arab untuk bisa mengejar target agar bisa membaca kitab Gundul, dalam proses itu Anda belajar ilmu-ilmu yang wajib dengan referensi yang Anda bisa pahami. Pakai bahasa Indonesia insya Allah tidak masalah. Ya. Anda bisa baca buku yang sudah diterjemahkan atau ikut kajian terkait dengan ilmu-ilmu yang wajib seperti ilmu tauhid. Yang jika kita tidak tahu kita akan melakukan pelanggaran. Atau tentang tata cara ibadah yang wajib, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat. Termasuk muamalah yang harus kita ketahui teorinya agar tidak terjerumus dalam riba. Sambil berproses, insya Allah nanti kita akan bisa tahap demi tahap menyempurnakan
apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam. Nah. Kuncinya di bahasa itu. Karena itu salah satu di antara sumber ya. Dan atau itu bagian dari bahasa sumber ajaran kita. Nah, itu salah satu bagian dari kunci untuk belajar agama. Nah. Demikian pemaparan dari Ustadz Ami terkait tips agar kita bisa belajar agama dengan baik dan benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.